Assalamualaikum teman-teman Baraya semua. Selamat datang kembali di kanal On Air KPKNL Purwakarta. Kali ini bersama dengan saya sebagai MC yaitu Khalidza Fitra Septani. Pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber dari rekan saya di KPKNL Purwakarta, yaitu dari Mbak Risa Erika Azizah ya Mbak? Iya betul Mbak. Halo Mbak, apa Halo Mbak kabar? Caca, Alhamdulillah baik. Mbak Caca apa kabar? Alhamdulillah. Ya, Tetap semangat dan sehat, baik sekali ya. Pada hari ini teman-teman semuanya kita akan membahas satu tema yaitu Wellness in Motion, yuk gerak tubuh untuk sehat jiwa dan raga. Nah, pertama-tama boleh nih Mbak kita tanya-tanya dulu ya. Boleh. Kabar Mbak nih udah berapa lama di KPKNL Purwakarta Mbak? Kebetulan saya baru sekitar 3 mingguan mungkin ya di sini. Masih Saya baru baru mutasi ya? ke sini ya. Oke gitu. Gimana so far ini, boleh Mbak juga bantu jelasin awal dulu pertama nih, Wellness in Motion ini nih sebenarnya artinya apa sih Mbak buat teman-teman Baraya yang mungkin masih bingung apa sih Wellness in Motion gitu ya? Oke, boleh. Jadi ini kita jelaskan per kata dulu ya Mbak, baru Boleh. nanti digabungkan gitu. Sip. Jadi mulai dari motion. Motion itu kan artinya gerakan ya. Kalau wellness itu artinya adalah sebuah proses untuk menjaga atau mencapai kondisi sehat gitu. Di mana kondisi sehat itu meliputi kondisi sehat fisik, mental maupun emosional gitu. Oke. Jadi kalau digabungkan itu adalah gerakan tubuh untuk mencapai kondisi sehat, baik sehat secara fisik, mental maupun emosional. Oke gitu. Jadi Wellness in Motion adalah gerakan untuk melakukan perubahan tubuh kita untuk menjaga kesehatan mental, fisik, dan emosional Iya, kita betul. gitu ya Mbak. Oke, kira-kira ada yang mau ditambahin Mbak? Apa aja yang mau disampaikan hari Nah, ini? sebelumnya Boleh tuh- kita kasih kesempatan, Siap. silakan Mbak Risa. Jadi sebelumnya tuh Mbak Caca sering nggak tuh kayak ngerasa tiba-tiba sakit badan, tiba-tiba sakit kepala gitu, atau tiba-tiba lemes yang capek banget gitu kalau lepas lagi kerja gitu. Capek hati termasuk Aduh, jadi curhat Enggak ya. Nggak, capek ya kalau misalnya memang load pekerjaan lagi banyak, otomatis kan kalau under pressure gitu kita pasti bakalan capek ya pasti. Sering lah. Sebenarnya tuh kayak yang tadi saya sebutin ya Mbak, sakit badan, pusing kepala. Nah itu tuh adalah salah satu alarm gitu, atau tanda-tanda dari dalam tubuh kita nih kayak gitu. Jadi kalau misalkan itu dibiarin aja gitu, itu bisa jadi numpuk, bisa jadi lelah gitu, dan ujung-ujungnya itu bisa mempengaruhi kesehatan mental kita juga loh Mbak, kayak gitu. Gitu. Berarti pokoknya kalau misalnya kerjaan kita banyak gitu ya, pressure itu berarti bukan hanya mempengaruhi fisik juga ya, bisa mempengaruhi mental kita dan otomatis bakalan mempengaruhi kinerja kita di kantor nggak sih Mbak Iya gitu ya? benar. Nah, tadi kan makanya saya tanya kalau misalkan Mbak lagi kerja gitu suka ngerasain kayak gitu nggak? Nah, pasti Mbak juga ngerasa kan kalau misalkan lagi kerja nih tiba-tiba kok sakit badan, kok pusing kepala gitu kan? Pasti itu jadi kayak kerjanya tuh kurang fokus kan gitu. Jadi tuh kayak produktivitas kerja kita tuh juga jadi menurun kayak gitu. Gitu. Iya ya benar kan, zaman sekarang juga kan kita sudah pada, orang-orang tuh udah pada mulai aware ya sama mental health ya kan gitu. Iya. Kalau gitu Lagi rame kan itu kemarin sempat rame dibahas kan. benar-benar karena mental health itu ternyata sangat mempengaruhi produktivitas kerja kita gitu ya, Iya, sebagai betul. kerja. Nah kira-kira dari Mbak nih ada nggak sih saran atau apa ya, cara-cara gitulah untuk meningkatkan kesehatan mental kita dan juga bisa yang membantu produktivitas kerja kita bisa lebih baik gitu. Nah, ada. Kebetulan kan kemarin itu emang sempat rame tuh yang Mbak ya, apalagi di anak-anak kekinian lah ya, kayak mental health kayak gitu-gitu kan sempat rame tuh isunya. Jadi saya juga sempat baca beberapa artikel kayak gitu tentang si mental health ini gitu. Apalagi yang untuk berhubungan dengan produktivitas kinerja gitu. Jadi yang pertama itu kita bisa memprioritaskan kesehatan mental kita gitu. Jadi kita itu bisa mengutamakan kesehatan mental kita itu sendiri gitu. Gimana caranya? Jadi kita itu bisa membagi waktu kita nih antara kerja sama waktu pribadi gitu. Work-life balance. Iya, kalau kata anak sekarang itu ya work-life balance ya kata-katanya. Jadi tuh kayak kita tuh bisa ngambil cuti, atau pas weekend tuh kita bisa ngambil liburan dulu lah, atau buat istirahat, atau buat melakukan aktivitas yang kita sukai kayak gitu. Nah, iya, betul. itu bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Jadi kita juga bisa mengecharge energi kita lagi gitu. Oke, jadi salah satu caranya adalah dengan recharge energi dengan membatasi mana waktunya kita bekerja dan mana Iya. waktunya kita mencintai diri kita Iya sendiri. betul, gitu yang ya. work-life balance itulah tadi. Oke, benar-benar. Ada lagi Iya, nggak Mbak? terus selanjutnya itu kita bisa mengelola stres dengan baik gitu. Nah,
Kita itu bisa, zaman sekarang kan udah banyak nih cara-cara mengelola stres ya, kayak kita bisa melakukan meditasi, relaksasi, atau yoga gitu. Bahkan yoga itu ya, Mbak pernah yoga nggak? Pernah. Nah, jadi kalau yoga itu bukan sekedar olahraga ya, tapi dia juga kan melakukan teknik-teknik pernapasan kan, Ya, jadi betul. bisa membuat kita lebih rileks kan. Nah, Ah, terkadang kita juga butuh olahraga-olahraga kayak gitu, dan oke. bisa dilakukan mungkin secara teratur kayak gitu. Iya sih benar. Karena kan kalau kita yoga kan kita juga latihan pernafasan dan kelenturan tubuh supaya bisa Iya, lebih memahami tubuh kita iya gitu ya. betul itulah. Oh, itu salah satunya juga bisa membantu untuk menjaga kesehatan mental Iya kita ya Mbak betul. ya. Oke. Terus selanjutnya kita ini bisa tetap aktif secara fisik gitu. Jadi kalau melibatkan diri dalam aktivitas fisik itu kita bisa meningkatkan hormon endorfin kita gitu. Jadi apa itu hormon endorfin? Hormon endorfin itu adalah hormon yang bertanggung jawab untuk menciptakan proses bahagia dan menaikkan mood kita kayak gitu. Jadi aktivitas fisik itu kan banyak ya. Kita contohnya aja olahraga gitu. Nah, Iya. olahraga itu bisa kita lakukan kapanpun gitu, di pas lagi kerja kita bisa stretching dikit-dikit lah kayak gitu. Terus nggak usah mulai dari yang berat-berat, nggak usah gitu. Jadi kita mulai dari yang ringan dulu, kayak misalkan jalan pagi atau jalan sore sebelum bekerja, nah tapi secara teratur gitu. Oke. Itu juga bisa mengelola stres kita gitu. Oke, aktivitas fisik yang baik juga ya, yang Iya, teratur itu juga betul. bisa. Oh, terus boleh apa lagi Mbak? Ada saran lagi? Terus selanjutnya menjalin hubungan sosial gitu. Oke. Jadi kita ini kan manusia nih, manusia kan pasti bakal bertemu sama banyak orang nih kan, nggak cuman sendirian kan. Nah kita tuh sebagai manusia juga harus menjalin komunikasi yang baik gitu, komunikasi yang positif sesama rekan kerja gitu, terus atau sesama teman-teman kita, bahkan sama keluarga kita sendiri kayak gitu. Terus kayak misalkan nih, Mbak pulang kerja nih, capek kan, terus ketemu suami nih, pasti kan seneng ya. Terus cerita-cerita nih sama suami, keluh kesahnya. Nah itu juga bisa untuk mengelola stres kita kayak gitu. Jadi kalau Mbak misalkan pulang kerja nih, terus habis itu ketemu suami cerita-cerita, pasti kan agak meringankan beban kan. Iya, 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 Ah kayak benar-benar. gitu juga Oke, bisa. yes, berarti kan kita kan sebagai makhluk sosial ya, manusia itu makhluk sosial, nggak boleh melupakan kodratnya kita supaya kita tetap berhubungan baik dengan baik itu rekan kerja, ataukah mungkin stakeholder, ataukah keluarga kita di rumah juga ya, supaya untuk Betul. menjaga mental kita selalu stabil ya. Betul banget. Oke. Terus selanjutnya pahami dan kelola emosi. Jadi kita itu bisa mengembangkan pemahaman tentang cara mengelola emosi, kita bisa belajar cara mengontrol dan mengelola emosi dengan baik kayak gitu. Jadi kalau kita udah bisa mengatur emosi, kita itu bisa mengelola stres dengan baik kayak gitu-gitu. Jadi kayak misalnya kan biasanya ada nih orang kalau ditimpa ujian A nih, dia tuh emosi langsung menggebu-gebu kayak gitu kan. Terus ada juga orang yang ditimpa ujian A masih bisa sabar, masih bisa legowo. Nah, kita tuh mungkin bisa lihat nih dari orang ini, mungkin dia ini udah pernah belajar nih cara mengontrol emosi gimana, cara mengembangkan emosi gimana gitu. Dan kita juga bisa belajar nih dari orang ini, caranya gimana sih biar tetap bisa sabar gitu-gitu. Ya sih, tahap awal dari untuk memahami dan mengelola emosi itu mengakui emosi itu sendiri juga kali Iya, dulu ya betul, Mbak ya. Kalau betul. kita menyadari bahwa kita itu sedang emosi karena sesuatu, kita kan baru bisa nyari kira-kira kita harus gimana nih menyikapinya, apakah harus dengan emosional ataukah harus dengan kepala dingin, apakah harus melakukan A atau B gitu Iya, ya. betul seperti itu, Mbak. Jadi belajar dulu untuk menerima emosi yang kita Iya. miliki, baru kita Iya, kelola dengan memang baik. yang pertama tuh kita emang harus ikhlas dulu ya menerima keadaan itu yang susah emang. Ikhlas menghadapi cobaan. Iya itu memang yang susah. Oke. Terus selanjutnya itu kita bisa meminta dukungan gitu. Tapi dukungan di sini itu dimaksud dari kayak dukungan profesional gitu. Oke. Jadi kayak misalkan kita udah nggak bisa nih tadi mengelola emosi kita gitu, kayak kita udah burn out banget lah. Itu kita bisa meminta dukungan profesional kayak ke psikolog atau ke psikiater ya, atau ke konselor kayak gitu. Oke. Jadi kan kita nggak perlu takut gitu, nggak perlu malu. Kadang kan ada orang yang kayak dia itu malah takut ya kayak yang tempat kayak gitu-gitu kan, takutnya nanti dikira sakit lah atau dikira apalah kayak gitu kan. Padahal tuh enggak, padahal kalau emang kita udah nggak bisa mengelola emosi kita, terus kayak kita udah butuh bantuan, ya udah kita nggak apa-apa datang ke situ. Karena itu kan udah ahli ya, mereka Iya, itu udah ahli dalam hal kayak gitu. Jadi mereka itu bisa membantu mengatasi masalah kita, terus mereka itu bisa menangani secara efektif lah kayak Iya gitu. sih, benar. Kadang orang itu di saat dia mental health-nya sedang
burnout, sedang ada masalah besar, sebenarnya dia tuh membutuhkan pertolongan ahli gitu, tapi Iya. terlalu malu karena kan memang masih ada stigma kalau misalnya orang yang ke psikiater atau psikolog Iya, tuh itu kan. gila or something. Padahal sebenarnya ya sama seperti sakit, apakah itu sakit batuk, apakah itu sakit flu gitu kan. Itu penyakit mental ya juga penyakit yang bisa diobati sebetulnya Iya, kalau betul. bertemu dengan orang yang tepat gitu. Jadi ya, kita nggak perlu takut, nggak perlu malu, yang penting menjaga kesehatan mental kita supaya tetap Iya, terjaga, betul itu gitu. Kak Caca. Oke, berarti boleh kalau sedikit boleh saya ringkas ya, kalau untuk menjaga kesehatan mental kita beberapa saran dari Mbak Risa nih. Yang pertama itu kita harus memprioritaskan kesehatan mental kita sendiri. Dengan caranya adalah dengan mengelola stres dengan baik, tetap menjaga atau melakukan aktivitas fisik secara berkala, menjalin hubungan sosial dengan sekitar kita, belajar memahami dan mengelola emosi kita, serta meminta dukungan dari tenaga ahli atau profesional di saat memang kita membutuhkannya gitu. Ya, Iya, Mbak? betul, Mbak Caca. Betul sekali. Nah, sekarang kan kita tetap sempat ngebahas tadi ya, kita gimana caranya menjaga aktivitas fisik kita secara berkala supaya produktivitas kita kerjanya tetap bagus dan Iya, mental health kita terjaga. betul. Boleh ada saran-saran dari Mbak nggak untuk kita yang para pekerja ini ya kan, maksudnya beda ya kalau misalnya jam kerja kita kan dari setengah 8 Iya. sampai jam 5 tuh Mbak. Kira-kira ada saran-saran nggak untuk menjaga fisik seperti apa? Nah, gitu? boleh. Jadi kalau untuk aktivitas fisik sendiri itu yang pertama kita itu bisa menjadikan aktivitas fisik sebagai sikap preventif untuk menjaga kesehatan mental. Nah, jadi sebenarnya berhubungan nih Mbak antara kesehatan fisik sama kesehatan mental kita. Kalau fisik kita sehat, insya Allah lah mental kita juga sehat kayak gitu. Jadi itu di sini dikatakan orang dewasa itu dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang secara rutin untuk menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Oke. Gitu. Jadi aktivitas fisik di sini itu bisa kita artikan dengan olahraga gitu. Tapi bukan cuma olahraga, tadi kan judul di depan gerak tubuh ya. Jadi sebenarnya kalau kita pun udah melakukan gerak tubuh kayak misalkan beres-beres rumah kan ngepel, nyapu, itu juga gerak kan. Oke, Dan iya. gerak tangannya gerak, kakinya gerak. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai aktivitas fisik kayak gitu. Ya, kalau misalkan untuk olahraga kan banyak nih olahraga seperti yang tadi saya bilang nggak perlu mulai dari olahraga yang berat gitu ya, mulai dari olahraga yang ringan dulu tapi teratur gitu kan. Nah, kayak misalnya contohnya kayak tadi tuh lari pagi atau lari sore gitu. Nah, Mbak Caca suka nggak lari pagi atau sore? Oh, of course ya. Nah. Kita sebagai warga Purwakarta tidak lupa lari pagi dulu di situ Bulet. Bagus. Nah, itu udah suatu kebiasaan yang bagus tuh. Udah suatu kebiasaan yang baik untuk menjaga kesehatan fisik dan mental kita selama bekerja gitu Iya, kan. iya. Nah, terus yang kedua itu mungkin kalau ada yang tadi suka yoga, itu bisa melaksanakan yoga juga gitu kan. Yoga itu kan juga tadi berhubungan dengan teknik pernapasan kan biar relax gitu, biar balance. Jadi lari pagi boleh, terus nanti sorenya yoga boleh kayak gitu. Oke. Terus kalau yang lagi olahraga kekinian nih, kayak anak-anak muda kan lagi suka ponfit nih biasanya. Iya, itu lagi demam ponfit di mana-mana Iya, sekarang bener ya. kan. Nah, itu bisa juga dilakuin kayak gitu-gitu. Pokoknya olahraga apapun lah yang bikin hati tenang, hati senang kayak gitu. Itu boleh dilakukan tapi teratur gitu. Oke, benar-benar. Berarti pokoknya dengan jam kerja kita yang sepertinya kita harus tetap menyediakan waktu ya minimal ya seminggu 3 Iya, kali ya Mbak. Betul, ya. itu udah anjuran sih biasanya kayak gitu tuh seminggu seenggaknya 3 kali gitu bisa olahraga Oke, kayak gitu. untuk olahraga dengan aktivitas yang sedang ya. Jadi kayak misalnya jalan mungkin di atas Iya. setengah jam Iya, gitu ya, boleh. atau senam. Seminggu sekali juga minimal senam. Ya, Kan di boleh. kita juga ada ya Purwaraga Iya, setiap setiap Jumat hari itu. Jumat pagi ya. Karena KPKNL Purwakarta itu salah satu kantor yang mendukung sekali Nah, itu warganya untuk menjaga kesehatan fisiknya. Itu udah gitu bagus ya. tuh kayak gitu tuh. Oke. Terus ada lagi nggak Mbak? Terus selanjutnya dukungan sosial atau komunitas untuk memulai kebiasaan baru. Nah, ini sama kayak yang tadi kesehatan mental, cuman kan kalau yang kesehatan mental dukungannya itu dari yang udah ahli ya. Iya, Nah, betul. kalau ini dukungan sosial aja cukup gitu. Kayak misalkan kayak tadi Mbak suka olahraga lari pagi nih atau sore kayak gitu kan. Dukungan sosial itu berupa kita tuh harus punya teman-teman atau orang-orang di sekitar kita juga yang suka gitu sama lari pagi atau sore gitu. Jadi Nyari komunitas iya ya, betul, bener. karena kan kalau misalkan kita sendiri nih, misalkan Kak Caca mau lari ini sendiri, tapi males nih, nggak ada temennya, udahlah nggak jadi olahraga kayak gitu kan, malah jadi ujung-ujungnya nggak jadi, ujungnya malah bisa ya udah diem aja gitu di kursi kayak gitu kan, nggak olahraga jadinya kayak gitu. Jadi tuh kita butuh dukungan sosialnya tuh berupa kayak ya bisa tadi komunitas atau
teman-teman yang suka lari pagi atau sore juga diajakin, ayo kita olahraga bareng. Nah kalau ada temennya kan lebih semangat ya Mbak ya. Iya benar-benar. Nah Ya kayak emang gitu. kita tuh harus nyari temen ya, karena kadang kan kalau sendirian kayak nggak nyaman atau malu. Iya. Kalau begitu kita ajak nanti otomatis lama-lama bakalan terbentuk lah pertemanan sehat itu di kantor ya. Betul. Gitu. Atau sama juga kayak misalnya kita suka nge-gym lah gitu. Nah di gym itu kan biasanya suka ada yang nyewa personal trainer gitu Iya. kan. Nah itu kalau kita nge-gym kita bisa pakai personal Booking, trainer kayak gitu. Kayak kita mau tahu nih arahnya kita mau kemana olahraganya kayak gitu. Contohnya. Yes, betul sekali. Jadi Iya. buat olahraga juga supaya ini ya, supaya kita semangat, supaya tujuan kita tercapai gitu ya. Salah satunya dengan mencari dukungan dari sosial orang-orang terdekat kita Iya juga. betul. Oke. Nah, terus selanjutnya berkumpul bersama dengan orang-orang yang memiliki tujuan serupa dalam proses menjaga kesehatan. Nah itu maksudnya kita ini tuh harus punya teman-teman atau orang-orang juga nih di sekitar kita yang mau mendukung kita untuk sehat kayak gitu. Oke, sama-sama ya gitu Iya ya. betul. Jadi bukan cuman kayak tadi ngajakin olahraga bareng doang, tapi dari segi makanan juga dilihat gitu kan. Iya. Jadi kan kadang tuh orang tuh rajin olahraga tapi makanan nggak dijaga tetap sakit kan. Oh iya, Kayak gitu benar-benar. ya. Tiba-tiba kolesterolnya tinggi karena sering makan berminyak kayak gitu kan. Karena Jadi abis olahraga sarapannya gorengan, iya itu. 5 bakwan gitu Jadi ya. sama aja ya kalau Sama kayak aja gitu. ya. Yang dibakar 100 kalori, yang masuk 750 Iya kalori. betul. Serem juga. Benar-benar. Iya, jadi tuh kita butuh teman-teman atau orang-orang di sekitar kita kayak gitu untuk mendukung juga. Kayak misalkan kita boleh lah nih hari ini makan gorengan gitu. Tapi besok kalau ada ngelihat temennya lagi makan gorengan, kita bisa ingetin, kemarin udah makan gorengan, jangan makan gorengan lagi kayak gitu. Makan buah kek atau makan apa kayak gitu. Oh, Terus benar-benar. kayak suka zaman sekarang kan anak zaman sekarang suka minum kopi ya. Dan kopinya tuh bukan kopi-kopi yang kopi-kopi susu gitu kan, yang banyak gula ya kan, dan hampir setiap hari biasanya suka beli gitu kan. Nah itu juga itu juga saya agak susah sih untuk menguranginya. Nah itu kita juga butuh temen tuh buat kayak ngingetin, jangan minum kopi terus nih, udah kebanyakan minum kopi banyak gulanya kayak gitu. Bener-bener. Berarti kalau tadi kayak menjaga kesehatan mental itu lebih banyak ke dari usaha kita sendiri gitu ya Mbak ya. Tapi kalau misalnya untuk menjaga kesehatan fisik itu malah selain niat kita mau olahraga, kita malah harusnya mencari lingkungan atau orang-orang yang bisa mendukung gaya hidup kita Iya, sehatnya ya. betul. Ngajak olahraga bareng, menjaga makanan bareng gitu Iya. ya. Biar kalau misalnya lagi tiba-tiba hari ini kita makan bakso, gorengannya 3 gitu. Terus besok mau gitu lagi, teman kita tuh ada yang ngingetin, kemarin udah seminggu Betul. sekali aja gitu. Betul, kayak gitu. Karena semuanya berkaitan berarti ya Mbak ya. Berkaitan antara kesehatan fisik dan mental itu emang berkaitan. Dan gitu. emosional juga akhirnya. Betul. Oke. Jadi kalau kayak fisik mental kita terganggu ya yang tadi kan kita mengelola stres itu jadi agak susah. Jadi kita kalau stres kan pasti orang emosional jadinya kayak gitu. Emang semua itu bersangkutan lah kayak gitu. Karena dengan akhirnya kita menjaga kesehatan fisik kita, mental kita, dan emosional kita akan menjadi pribadi yang lebih positif. Iya, betul. Otomatis kinerja kita juga akan menjadi lebih baik ya. Iya, Produktivitas kita juga betul. semakin tinggi. Terus kayak di kantor kita misalnya menghadapi stakeholder, menghadapi tamu, otomatis kita bakal lebih bisa tersenyum, Iya, bahagia, betul. nggak mukanya gitu kan. Kan kita di kantor pelayanan nih Mbak, Iya, butuh bener. banget kan kalau walaupun ada stakeholder yang ngeselin atau yang gimana, kita harus tetap tersenyum. Iya gitu betul, kan. kita harus bisa mindful dan Iya. pasang muka bahagia. Jadi tuh kalau mental kita sehat, kita tuh di tempat kerja ini tuh bisa makin meningkatkan produktivitas kerja karena kita ya itu tadi kita bisa mengelola stres, kita bisa menjadi lebih kreatif, kita bisa menjadi lebih berdaya saing tinggi gitu. Nah, kalau kesehatan fisik itu bisa meningkatkan juga produktivitas kerja karena kita bisa mengurangi pembiayaan-pembiayaan yang tidak perlu gitu. Kayak contohnya kan kalau fisik itu biasa kita itu kalau sakit ya, sakit kan butuh ke dokter, Iya butuh bener. minum obat. Nah kayak gitu kan, jadi kita banyak biaya yang keluar nih kayak gitu. Dan banyak waktu yang terbuang Iya juga betul. otomatis. Oke. Kayak gitu. Jadi kan kerjaan ya terganggu, jadi produktivitas kerjanya kan menurun kayak gitu. Benar-benar. Oke deh. Kira-kira ada lagi Mbak yang mau disampaikan lagi untuk teman-teman Mbak Raya semua dalam rangka untuk menjaga kesehatan fisik, mental, dan emosionalnya dalam kehidupan sehari-hari? Kalau untuk kesehatan fisik, mental, dan emosional tuh udah yang tadi saya sebutkan aja tuh ya. Mungkin
kedepannya semoga bisa diterapkan kayak gitu, semoga bisa diikuti kayak gitu, supaya kita semua tuh bisa selalu sehat, baik fisiknya, mentalnya maupun emosionalnya. Oke, jadi 2025 ini targetnya adalah menjadi pribadi yang lebih sehat dan lebih baik Iya, ya? betul, Mbak. Oke gitu. Kira-kira demikianlah teman-teman Baraya semua, podcast pada hari ini cukup memuaskan ya. Semoga ya. Semoga ya, semoga bermanfaat dan Semoga berkenan bermanfaat. untuk teman-teman Baraya semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami. Akhir kata, saya pamit dulu dengan rekan saya ini Mbak Risa. Risa. Dan saya Khalidza, pamit dulu mewakili KPKNL Purwakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.